Shalom, dengan penuh rasa syukur dan sukacita kami kembali menjumpai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di mana saja berada melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan, edisi Jumat tanggal 22 April tahun 2022. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu, mari bersama kita berdoa, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas, tugas pekerjaan, dan pelayanan yang Tuhan karuniakan kepada masing-masing kami. Terima kasih malam ini ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga bersama hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa makna firman Tuhan itu bagi kami. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, lalu berbicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca pada saat ini dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat 17 sampai ayat 25. Firman Tuhan sebagai berikut. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam-imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap waktu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema Tuhan yang melepaskan. Dalam bahasa Toraja, puangmu tu melendokan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sikap kita saat gereja menghadapi penganiayaan? Apakah penganiayaan tersebut membuat kita diam dan menyerah? Saudara, memberitakan Injil memang mengandung risiko. Pembacaan kita menceritakan bagaimana rasul-rasul ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena imam besar dan orang mazhab Saduki sangat iri hati. Dengan memasukkan para rasul ke dalam penjara, imam besar dan orang Saduki mengharapkan bahwa para rasul akan putus asa dan berhenti memberitakan firman Tuhan. Tetapi pada malam hari seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar dengan pesan untuk terus memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak. Tuhan tidak menyuruh mereka untuk menyampaikan firman dengan diam-diam, melainkan dengan penuh keberanian. Tuhan memerintahkan para rasul agar berdiri di bait Allah dan menyampaikan firman kepada orang banyak yang ada di situ. Ayat yang ke-20 bacaan kita tadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang zaman banyak kesaksian dari orang-orang percaya pada masa lalu maupun masa kini yang menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan telah membuat mereka kuat dan berani mengabarkan Injil walaupun mereka dianiaya dan hidup penuh dengan penderitaan. Karena itu selaku pengikut Yesus, kita diundang untuk menyebarkan dan memberitakan Injil dengan siap menanggung segala risiko. Kiranya dengan kesetiaan kita memberitakan Injil kepada semua ciptaan, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan dan rencananya yang besar. Marilah saudara, kita mengambil bahagian di dalam pelayanan ini, memberitakan Injil. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Saudara, mari bersama kita menyatukan hati dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami malam ini. Firman-Mu telah kami dengarkan, mampukan kami Tuhan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan memampukan kami semua dalam pelayanan kami pada malam hari ini. Apapun tugas pelayanan kami, kiranya berkenan kepada Tuhan. Lalu bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di Jemaat Elim Balikpapan, kami datang mensyukuri setiap berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan pribadi lepas pribadi, juga dalam kehidupan keluarga masing-masing. Engkau mengaruniakan kehidupan, mengaruniakan kesehatan, pemulihan dari penyakit, menambahkan usia, dan juga menyertai kehidupan rumah tangga. Terima kasih untuk semua itu. Secara khusus Tuhan hari ini, kami bersyukur bersama dengan Bapak Anton Sampe, Irvin Isaya Matasak Tangkung, Ibu Atis Sulistianingsi, Yosman, dan Citra Ayu Aprilianti, yang hari ini berulang tahun kelahiran. Berkati mereka Tuhan, dalam kehidupan di masa mendatang, sebagaimana Engkau menyertai mereka di hari-hari yang telah berlalu. Kiranya mereka terus dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan, setia kepada Tuhan, menjalani kehidupan ini, kesuksesan, keberhasilan, Tuhan senantiasa karuniakan kepada mereka.
Juga bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Andarias Timbong dan Ibu Mary Sarung Alo, Bapak Dr. Randus Martinus Pelatana, dan Ibu Serti Lebang, yang hari ini memperingati hari ulang tahun pernikahan. Tuhanlah yang telah menyertai mereka dalam kehidupan rumah tangga dengan berbagai dinamika kehidupan yang mereka lalui sepanjang setahun telah berlalu. Doa harapan kami, Tuhan jugalah yang akan menyertai mereka dalam kehidupan di masa-masa yang akan datang. Karuniakanlah berkat-berkat-Mu dalam rumah tangga mereka. Mereka senantiasa hidup dalam kasih dan nama Tuhan dimuliakan. Bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan di Jemaat Elim Balikpapan, Tuhan berkatilah mereka semua. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, juga anak-anak mereka dalam proses pertumbuhan, dalam menuntut ilmu, dalam mencari lapangan pekerjaan. Ya Tuhan, berkatilah seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan. Teguhkan iman mereka Tuhan, dalam menghadapi berbagai macam pergumulan-pergumulan kehidupan. Kalau ada yang berduka, ya Tuhan, hiburkanlah. Kalau ada yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, ya Tuhan, sembuhkan mereka dengan cara yang mereka usahakan yang berkenan kepada Tuhan. Jika ada yang mereka yang bergumul Tuhan, karena relasi satu dengan yang lain dalam keluarga, relasi bertetangga, relasi dalam jemaat, mereka yang bergumul karena masalah pekerjaan, dan berbagai pergumulan-pergumulan mereka, ya Tuhan, topang teguhkan mereka, buka jalan bagi mereka melewati setiap pergumulan itu. Anggota jemaat-Mu Tuhan dalam masa tua mereka, ya Tuhan, karuniakan senantiasa kesehatan, keteguhan iman dalam menjalani hari-hari tua mereka. Kiranya mereka senantiasa hidup dalam sukacita, menikmati berkat Tuhan. Pelayanan dalam jemaat-Mu Engkau berkati Tuhan. Para pelayan-pelayan-Mu, karuniakanlah hikmat kepada mereka, setia melayani Engkau. Bapak dan Ibu Pendeta, Penatua Diaken, pengurus organisasi intergerejawi, pengerja gereja dan semua kepanitiaan, Tuhan berkati mereka. Terus bergandengan tangan dengan seluruh warga jemaat, menata pelayanan dengan baik. Ya Bapa di surga, syukur kepadamu Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu, sehingga masa-masa pandemi boleh kami lalui sampai saat ini dengan baik. Tuhan sertai lindungilah kami, sehingga suatu waktu pandemi ini sungguh-sungguh berlalu. Bapa di surga, berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami, kiranya kedamaian, keadilan, kesejahteraan, kemakmuran terus tercipta di negeri dan bangsa kami. Saudara-saudara kami di mana saja mereka berada, yang mengikuti ibadah ini, Tuhan juga berkati mereka. Seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menyertai kami. Ini doa kami Tuhan, syafaat kami, ampunkan dosa kami, dengarkan doa kami. Kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Meski tak
Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kebersamaan kita dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam edisi-edisi rehat selanjutnya. Kami berdoa, kasih dan berkat Tuhan akan senantiasa menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Demikian, selamat malam, Shalom.